Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang-orang yang ketinggalan sholat asar, meninggalkan sholat asar, itu bagaikan orang-orang yang kehilangan keluarganya. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. Bagaimana perasaan orang kalau misalnya dia kehilangan anggota keluarganya? Pastinya sedih. Sedih sekali. Tidak ada manusia di dunia ini yang mau kehilangan anggota keluarganya. Saya berani jamin, semua orang sayang dengan anggota keluarganya. Orang sayang dengan ayahnya, ibunya. Tidak ada yang mau kehilangan ayahnya, ibunya, anak-anaknya, kakeknya, neneknya. Ya. Tapi mari kita cermati hadis berikut ini. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang-orang yang ketinggalan sholat asar, meninggalkan sholat asar, itu bagaikan orang-orang yang kehilangan keluarganya. Seperti itulah seharusnya kita bersikap ketika kita mulai meninggalkan sholat. Sholat ini sangat berbahaya apabila ditinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan di dunia ini tidaklah untuk kita bermain-main, hanya mencari harta lalu kita memuaskan nafsu kita dengan harta kita tersebut. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, tidaklah kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Lalu bagaimana ceritanya orang di zaman ini bermudah-mudahan meninggalkan sholat? Tapi apabila ada perkara-perkara yang lain, mereka langsung menyibukkan diri dengan itu. Perkara-perkara duniawi. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Meninggalkan sholat ini juga bisa menghapus amalan-amalan kita. Ada orang yang mungkin bilang seperti ini, saya mungkin tidak sholat, tapi saya selalu berbuat baik sama orang. Saya sodako, saya bantu ini, bantu orang tua saya, apa segala macam. Tapi tahu nggak kalian, dalam hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalan-amalannya. Bagaimana pendapat kita tentang hadis ini? Ataukah mungkin orang-orang yang meninggalkan sholat ini tidak tahu tentang hadis ini, makanya dia berani meninggalkan sholat? Ya. Jadi tidak ada gunanya kita beramal soleh apabila kita meninggalkan sholat berdasarkan hadis ini. Bahkan kalau kita mau lebih jauh, di dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pembatas antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ya, meskipun kafir itu ada juga tingkatannya. Ada kafir yang betul-betul dia kafir besar, ada juga kafir-kafir kecil. Nah, ini mungkin diklasifikasikan dia dalam kafir-kafir kecil menurut ulama. Ya. Jadi ini bahaya sekali. Apabila kita mati dalam keadaan kafir, maka celakalah kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tamutuna illa wa antum muslimun." Janganlah kamu mati, ya. Jangan kita mati. Allah Azza wa Jalla yang perintahkan, jangan kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu bagaimana orang bisa lenggang-lenggong, ya, berjalan ke sana kemari dalam keadaan meninggalkan sholat, dalam keadaan dia kafir kecil? Lalu tiba-tiba dia dicabut nyawanya, bagaimana? Bukankah itu su'ul khotimah? Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati para ikhwan dan akhwat. Jangan sampai kita bermudah-mudahan meninggalkan sholat. Di dalam kitab As-Shalah kitab As-Shalah halaman ke-7, ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, sesungguhnya meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya, ya, daripada membunuh, berzina, merampok, ya. Mengapa demikian? Mengapa Ibnul Qayyim Al-Jauzi berkata demikian? Karena sholat ini sebenarnya adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran sangat banyak di dalam surah-surahnya, wa yuqimunas sholata, wa yuqimus sholat,
wa yuqimus shalah. Allah Azza wa Jalla senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa menegakkan salat. Ya. Jadi semoga ceramah saya yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya sendiri, agar kita tidak lalai dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita hanyalah manusia yang suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, sesungguhnya yang pertama kali dihisap adalah salat. Dan apabila salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Tapi apabila salatnya bagus, maka bagus pula amalannya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan.